Bab ke-200. Aku tidak akan menangkap kamu. Karena kaca pintu mobil Samuel masih dalam kondisi terbuka saat dia tadi mencoba menghubungi nomor ponsel Aldrich, teriakan yang cukup keras itu langsung membuat kaget Samuel. Samuel segera menengok keluar jendela mobilnya dan dilihatnya seorang lelaki bertubuh tegap berjalan cepat ke arahnya. Melihat lelaki itu, Samuel bergegas membuka pintu dan turun dari mobilnya. "Rodrigo, apa kabar?" Sapa Samuel saat lelaki itu sudah berdiri di depannya. "Baik, Tuan Samuel," sahut Rodrigo dengan wajah terlihat heran. "Ada apa, Rodrigo?" tanya Samuel saat dia menyadari tatapan heran dari Rodrigo. "Tidak apa-apa, Tuan Samuel. Apa Tuan tidak tahu jika Jekut sudah kembali ke markasnya di utara ini?" tanya Rodrigo memancing. Rodrigo sebenarnya terkejut sekali saat melihat Samuel masih bisa bebas berkeliaran seperti ini. Padahal Jekut sudah bercerita kepada Rodrigo jika proyeknya di selatan sudah gagal total. "Jekut ada di sini? Mengapa dia meninggalkan proyeknya di selatan?" batin Samuel bertanya-tanya. "Kalau memang Jekut ada di sini, sebaiknya kita berbincang di markas kalian saja. Masuklah! Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan kepada bos kamu," ucap Samuel. Tanpa banyak cakap, Rodrigo segera masuk ke dalam mobil Samuel. Rodrigo adalah salah satu orang kepercayaan Jekut dan ditugaskan untuk menjaga markas mereka di utara saat Jekut pergi ke daerah selatan karena menerima tawaran kerja sama dari Samuel yang menjanjikan keuntungan dalam jumlah sangat besar untuk ukuran Jekut. Samuel segera menjalankan mobilnya ke arah markas Jekut. Samuel sudah pernah datang ke markas Preman Utara beberapa kali saat dia menawarkan kerja sama pada Jekut sebagai pimpinan tertinggi Preman Utara. Setengah jam kemudian, mobil Samuel sudah terlihat terparkir di sebuah gedung yang jika dilihat dari luar, kondisinya sangat tidak terawat. Padahal di dalam gedung tersebut fasilitasnya cukup mewah. Suasana di dalam markas sungguh kontras dengan kondisi gedung bagian luar. Begitu masuk ke dalam markas, orang akan langsung disuguhi lukisan-lukisan antik yang tertata secara artistik di dinding ruangan markas yang kondisinya sangat bersih, bahkan lantainya juga beralaskan karpet mewah. Di bagian dalam gedung markas Preman Utara sendiri cuma terbagi menjadi dua ruangan. Satu ruangan kecil seukuran ruang kerja adalah ruangan khusus untuk Jekut, dan satu lagi ruangan yang berukuran sangat luas, merupakan ruangan utama yang dipenuhi meja-meja dan kursi-kursi antik dari kayu hutan yang sudah sangat tua, sebagai tempat pertemuan dan juga tempat nongkrong anggota preman yang sedang tidak memiliki job. Di sebelah pojok belakang ruang utama markas, terdapat sebuah minibar yang dipenuhi stok minuman keras dari berbagai merek. Dari yang harganya paling murah, puluhan ribu per botol, hingga yang harganya mahal sampai puluhan juta untuk satu botol saja. Jekut memang dikenal oleh anak buahnya suka sekali mengoleksi lukisan antik dan juga minuman keras. Meskipun minuman keras yang dimiliki Jekut tidak sampai berharga ratusan juta, tetapi untuk di daerah utara, minuman seharga puluhan juta sudah dianggap sangat berkelas. Samuel bergegas mengikuti langkah Rodrigo yang berjalan cepat ke arah ruang kerja Jekut. Samuel terlihat sedikit heran saat menjumpai markas yang terlihat sangat sepi. "Apa Jekut balik sendirian ke markas utara sementara sebagian besar anak buahnya tetap dia tinggalkan di selatan untuk menjaga proyek?" gumam Samuel dalam hati. "Cek, ada Tuan Samuel di sini!" seru Rodrigo sambil mengetuk pintu ruang kerja Jekut. "Masuk!" teriak Jekut. Rodrigo segera membuka pintu ruangan. Aroma minuman keras langsung mengular keluar saat pintu terbuka, bahkan Samuel yang juga penggemar minuman keras sampai terbatuk-batuk saat menghirup aroma itu. "Duduklah!" ujar Jekut datar. Rodrigo dan Samuel segera menarik kursi di depan meja kerja Jekut yang masih terdapat 5 botol lebih minuman keras yang sebagian sudah tinggal setengah saja isinya, sementara di bawah meja ada beberapa botol minuman keras yang sudah kosong. "Gila! Kemampuan Jekut dalam menenggak minuman keras memang tidak lumrah manusia. Sudah minum sekian banyak botol, masih tidak mabuk juga,"
Gumam Samuel dalam hati saat melihat penampilan Jekut yang terlihat masih normal meski sudah menenggak banyak minuman keras beralkohol tinggi. Samuel juga merasa sedikit heran karena sambutan Jekut yang tidak seperti biasanya, bahkan memberi sapaan basa-basi juga tidak dilakukan oleh pimpinan preman utara tersebut. "Apa kabar Jekut?" Akhirnya Samuel memilih untuk menyapa lebih dulu sambil duduk di kursinya. "Terus terang aku merasa sangat heran bercampur kagum saat melihat kamu masih begitu santai berkeliaran dan bahkan muncul di daerah utara ini," ucap Jekut dingin. "Sementara 4 orang kepercayaan kamu saat ini pasti sudah mendekam di tahanan pihak berwajib menunggu proses hukum yang akan menjerat mereka dengan tuntutan hukuman yang aku yakin sangat tinggi," lanjut Jekut tanpa ekspresi sama sekali. "Apa maksud kamu Jekut? Apa yang terjadi dengan proyek kita?" tanya Samuel penasaran. Firasat buruk tiba-tiba saja hinggap di benak Samuel saat dia mendengar ucapan Jekut yang begitu mengagetkan dirinya. "Apa kamu sengaja membohongi aku, Samuel? Kamu bilang waktu itu jika aku hanya akan berhadapan dengan orang kampung yang tidak mengerti apa-apa dan akan sangat mudah untuk digertak, tetapi kenyataan yang aku dan anak buahku temui di sana sangat berbeda dengan apa yang kamu gambarkan," sahut Jekut menumpahkan rasa kesalnya kepada Samuel. "Aku sama sekali tidak mengerti maksud kamu, Jekut," ucap Samuel bingung. "Apa kamu sama sekali tidak merasa heran melihat situasi markas aku yang demikian sepi?" tanya Jekut. "Jekut, katakan saja apa yang terjadi. Jangan membuat aku semakin bingung seperti ini," ucap Samuel mulai merasa kesal. "Kamu tahu Samuel? 100 lebih anak buah aku sekarang berada di rumah sakit gara-gara dihajar sampai babak belur oleh orang-orang yang kamu bilang sebagai orang kampung yang tidak bisa apa-apa. Mengerti kamu sekarang?" teriak Jekut. Samuel langsung tersentak kaget mendengar jawaban dari Jekut yang dia ucapkan dengan berteriak. "Kamu tahu berapa besar uang yang harus aku keluarkan untuk mengobati mereka semua? Hampir 2 miliar dan sampai hari ini aku masih tidak tahu harus merampok di mana uang sebanyak itu. Dan itu semua gara-gara kamu, Samuel," seru Jekut kasar. "Oh, jadi si Jekut ini menenggak minuman keras begitu banyak hanya gara-gara masalah itu," batin Samuel. "Aku masih bingung dengan omongan kamu ini, Jekut. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki kampung itu sebelum aku mengajak kamu untuk mengerjakan proyek di sana," sahut Samuel. "Berarti orang yang kamu kirim ke sana sangat tidak kompeten dan memberi kamu informasi yang menyesatkan," ucap Jekut setelah bisa menguasai perasaan dan emosinya. "Aku bisa saja saat ini menangkap kamu dan menyerahkan kamu kepada pihak yang berwajib," ucap Jekut. Wajah Samuel langsung terlihat pucat saat dia mendengar ucapan dari Jekut tersebut. "Jangan, Kak. Kamu jangan khawatir," ucap Jekut memotong ucapan Samuel yang sedang terlihat sangat panik. Samuel cukup tahu diri. Jika Jekut mau, dengan sangat mudah Jekut bisa menangkap dirinya saat ini. Wajar sekali jika wajah Samuel terlihat pucat pasi. "Aku tidak akan menangkap kamu. Apalagi sampai membantu pihak berwajib dengan menyerahkan kamu pada mereka. Sampai kapanpun aku dan mereka adalah musuh," lanjut Jekut. Samuel langsung merasa lega ketika mendengar kalimat terakhir yang diucapkan oleh Jekut. "Terima kasih, Jekut," ucap Samuel. "Untuk menebus kesalahanku, aku akan mengganti semua biaya rumah sakit anak buah kamu. Di mobilku ada dana cash sebanyak 2,5 miliar. Ambillah semua untuk keperluan kamu itu," lanjut Samuel. "Kamu tidak sedang membohongi aku lagi kan, Samuel? Aku sungguh tidak akan membiarkan kamu keluar dari sini dengan badan utuh jika kamu berani bermain-main dengan aku. Meski tangan kananku masih cedera, tetapi aku bisa menyiksa kamu meski hanya menggunakan tangan kiriku saja," ancam Jekut. "Aku serius, Jekut," sahut Samuel. Melihat kesungguhan di wajah Samuel, Jekut menjadi percaya jika apa yang diucapkan oleh Samuel adalah benar. "Rodrigo, ambil uang itu di mobil Samuel,"
1 miliar kamu kirimkan ke rumah sakit sebagai uang muka agar anak buahku bisa dirawat dengan baik. Sisanya kamu masukkan ke dalam brankas. Akhirnya mereka bertiga bergegas menuju ke mobil Samuel. Samuel segera mengambil sebuah koper berwarna gelap dari dalam mobilnya dan tanpa ragu langsung menyerahkannya kepada Jekwood. Saat Jekwood membuka koper Samuel, matanya langsung terbelalak menyaksikan tumpukan uang kertas dengan pecahan terbesar tertata rapi di dalam koper. Jumlah uang di dalam koper tersebut ada 2,5 miliar, tidak kurang dan tidak lebih karena aku baru mengambilnya dari bank. Kalau kamu tidak percaya, silakan kamu hitung, ucap Samuel. Tidak perlu, aku percaya, sahut Jekwood singkat. Oke, kalau begitu aku akan pergi. Masih ada pekerjaan penting yang harus aku lakukan, ucap Samuel. Pergilah, ujar Jekwood datar. Mood Jekwood berangsur membaik saat dia sudah mendapatkan jalan keluar dari masalah biaya pengobatan anak buahnya. Sepertinya aku harus balik lagi ke selatan untuk menyelidiki Eldrick di rumahnya yang ada di pusat kota. Mudah-mudahan aku bisa menemukan Eldrick di sana. Gumam Samuel saat mobilnya sudah jauh meninggalkan markas Jekwood, kantor pusat Dragon Corp. Saat pagi hari, ketika sinar mentari masih terasa hangat di kulit. Selamat datang kembali Tuan Muda, sambut Charles dengan hangat saat melihat Brian masuk ke dalam ruang kerjanya sambil tersenyum. Terima kasih, Charles, sahut Brian sambil menarik sebuah kursi dan duduk di depan meja Charles. Apa kabar, Brian? Tiba-tiba terdengar suara Scott yang berjalan masuk ke dalam ruang kerja Charles sambil membawa 2 cangkir kopi yang masih panas hingga bau harumnya memenuhi ruangan tersebut. Kabar baik, Scott. Aku seperti melihat ada yang aneh di muka kamu, Scott, ucap Brian yang langsung membuat Scott bersikap waspada, khawatir sifat jahil Brian tiba-tiba kambuh. Ada apa memangnya? Tanya Scott waspada. Gak ada apa-apa, sahut Brian cuek. Mendengar jawaban Brian, Scott malah tambah penasaran. Setelah meletakkan kedua cangkir kopi panas di atas meja di depan Brian, Scott segera berjalan menuju toilet di mana ada cermin besar di sana. Agak lama Scott berada di dalam toilet sebelum akhirnya dia keluar lagi dan berjalan ke arah Brian. Sialan kamu, Brian! Gak ada apa-apa di muka aku, ucap Scott sambil duduk di samping Brian. Scott sama sekali tidak sadar jika kepergiannya ke toilet tersebut malah membuat Brian berhasil dengan misi jahilnya. Kan aku sudah bilang bahwa tidak ada apa-apa, kamunya saja yang tidak percaya, pakai acara pergi ke toilet segala, sahut Brian sambil terkekeh. Jadi? Gumam Scott tanpa sadar. Makanya jadi orang jangan suka berprasangka buruk dulu. Aku sudah bilang tidak ada apa-apa di muka kamu, kamu malah menganggap aku akan mengerjai kamu, ujar Brian. Hei, hei, hei! Charles sampai terkekeh geli saat mendengar ucapan Brian yang dia tahu pasti memang ditujukan untuk mengerjai Scott. Scott benar-benar kehabisan kata untuk berdebat dengan Brian. Akhirnya Scott memilih untuk diam. Selamat pagi semua. Terdengar suara Nicholas yang berjalan masuk bersama Antonio. Apa kabar Tuan Watson? Sapa Antonio. Pagi, Nicholas, Antonio. Benar-benar tepat waktu, bahkan masih kurang 1 menit. Ucap Brian iseng sambil melihat jam di ponselnya. Mari kita pindah ke ruang meeting, ucap Charles sambil berdiri dari kursinya. Mereka berlima akhirnya keluar dari ruang kerja Charles dan berjalan menuju lift untuk turun ke lantai 29 di mana ruang meeting khusus untuk petinggi Dragon Corp berada. Bab ke-201, Gara-gara Kartu. Tuan Muda, atas permintaan Anda, pembangunan pabrik farmasi yang pada awalnya akan dibangun 1 pabrik dulu di daerah selatan, akan kita rubah dengan membangun 2 pabrik sekaligus, 1 di daerah selatan dan 1 lagi di daerah utara, ucap Charles saat menutup presentasinya. Bagaimana dengan progres pengurusan izinnya, Nicholas? Tanya Brian.
Secara prinsip tidak ada masalah. Aku akan merubah proposal yang sudah terlanjur sampai di meja wali kota. Aku sudah menghubungi Justin tentang rencana percepatan pembangunan pabrik farmasi di daerah utara. Sahut Nicholas. Aku pikir, Tuan Justin pasti akan sangat mendukung proyek di daerah utara ini. Bagaimana dengan masalah pembiayaan, Antonio? Tanya Brian lagi. Kita membutuhkan dana sekitar 3 triliun untuk membangun 2 buah pabrik farmasi lengkap dengan semua fasilitas pendukungnya. Kita bisa mendanai proyek tersebut dengan dana dari Royal Bank, tidak perlu menggunakan konsorsium. Sahut Antonio. Kita juga masih harus mengeluarkan dana sekitar 150 miliar lagi untuk membangun perumahan karyawan di daerah utara, Tuan Watson. Lanjut Antonio. Terima kasih Antonio. Berarti untuk masalah pendanaan tidak ada yang perlu dikoreksi lagi. Ucap Brian. Untuk pembahasan masalah proyek pabrik farmasi, kita cukupkan sampai di sini dulu. Lanjut Brian. Oke, selanjutnya untuk masalah pengembangan camp pelatihan, silakan Scott. Ujar Charles. Terima kasih Charles. Sesuai rencana yang telah kita sepakati sebelumnya, pembuatan ruang bawah tanah yang baru sudah mulai dikerjakan. Sementara untuk pelatihan Wilbert dan anak buahnya, berjalan dengan lancar. Jika semuanya sesuai dengan rencana, maka 2 bulan lagi sesi pelatihan tahap pertama akan selesai dan sebagian anak buah Wilbert yang sudah lulus pelatihan bisa mulai dikaryakan sesuai rencana awal. Ucap Scott memulai presentasinya. Selanjutnya Scott juga menyampaikan masalah pemulangan anak buah Jekwood ke daerah utara, sedangkan Bruno diserahkan ke pihak berwajib karena ternyata Bruno sudah menjadi target operasi sejak lama, hanya saja selalu lolos saat akan ditangkap. Banyak masalah lain yang dibahas dalam meeting hari itu. Brian sengaja meminta penjelasan kepada Charles dan kawan-kawan situasi terbaru Dragon Corp setelah dia tinggalkan dalam waktu yang cukup lama. Menjelang malam, agenda meeting baru benar-benar selesai. Scott, kamu ikut aku. Ucap Brian. Saat ini Scott dan Brian sedang berada di ruang kerja Brian. Charles, Nicholas dan Antonio sudah meninggalkan kantor lebih dulu begitu meeting selesai. Oke, kita mau kemana Brian? Tanya Scott. Pergi ke klub? Sahut Brian singkat. Ngapain pergi ke klub Brian? Lebih baik kita ke restoran mewah, makan enak dan kamu yang traktir. Ucap Scott seenaknya. Kita akan menemui Rooney di sana. Rooney meminta aku untuk menemui dia di sana. Dia sudah menyewa ruang VIP di klub itu. Kan lumayan juga untuk nambah pengalaman. Kamu ingat gak? Selama kita kuliah belum pernah sekalipun kita masuk ke klub. Klub yang paling murah pun kita belum pernah masuk karena sayang dengan uang kita yang selalu limited edition. Apalagi klub mewah seperti yang sekarang akan kita datangi ini. Sahut Brian. Hah? Ya juga Brian, dulu aku benar-benar tidak pernah berpikir untuk menghamburkan uang di klub. Bukan karena sok jadi orang baik, tetapi karena memang tidak punya fulus sama sekali. Ucap Scott di sela-sela suara tawanya. Nah, kalau saat ini, sebagai CEO kamu juga tidak pernah masuk ke klub, bisa-bisa partner kerja kita akan memberi julukan baru kepada kamu. Lanjut Scott. Julukan? Tanya Brian penasaran. Iya, CEO Katrok. Hah? Scott menjawab sambil tertawa ngakak. Sialan kamu Scott. Masa gara-gara belum pernah masuk klub, kamu jadikan ukuran Katrok atau tidaknya seorang CEO? Gerutu Brian, sadar kalau dirinya telah kena dikerjai oleh Scott. Hah? Hei! Tawa Scott semakin keras saat mendengar ucapan Brian barusan. Ayo, berangkat! Ujar Scott bersemangat. Scott langsung saja berjalan keluar dari ruangan kerja Brian menuju ke arah lift. Kamu gak ganti baju santai dulu, Scott? Kamu mau pakai jas lengkap begitu? Tanya Brian mengingatkan. Mendengar ucapan Brian, Scott langsung berbelok menuju ruangannya sendiri. Scott memang sudah dibuatkan ruang kerja sendiri di lantai ke-30. Melihat Scott menuju ke ruang kerjanya,
Brian segera berjalan ke arah lemari di mana dia menyimpan beberapa pakaian dan kaos santai. Brian mengambil kaos oblong warna putih dan blue jeans dan langsung berganti pakaian. 10 menit kemudian, Brian dan Scott sudah berada di dalam lift untuk turun ke basement gedung. "Kamu yang setir, Scott," ucap Brian sambil memberikan kontak mobil Lamborghini-nya kepada Scott. "Oke," sahut Scott sambil berjalan keluar lift yang baru saja terbuka. Scott dan Brian bergegas berjalan ke arah tempat parkir eksklusif khusus CEO. Mereka segera masuk ke dalam mobil dan sebentar kemudian mereka berdua sudah melaju ke jalan raya. Setelah berkendara lebih kurang 35 menit, mereka berdua akhirnya sampai juga ke alamat yang dituju, sebuah bangunan megah tempat clubbing para eksekutif. Klub mewah ini adalah cabang dari klub besar di luar negeri yang beranggotakan para eksekutif kelas atas. Setelah memarkirkan mobilnya, Brian dan Scott langsung saja berjalan ke arah pintu masuk yang dijaga oleh 2 orang petugas keamanan klub berbadan kekar memakai setelan jas lengkap. Kedua orang pengawal itu langsung menghentikan Brian dan Scott saat mereka sudah hampir mencapai pintu masuk klub. "Mohon berhenti dulu tuan-tuan," ucap salah seorang petugas keamanan klub sambil memandang ke arah Brian dan Scott. "Apa mereka berdua tidak salah kostum? Datang ke klub eksekutif dengan pakaian seperti itu?" Gumam penjaga keamanan yang bertubuh agak pendek sehingga badannya terlihat sangat gempal. Meski dalam hati mereka meremehkan Brian dan Scott karena melihat pakaian yang dipakai oleh Brian dan Scott, tetapi sebagai seorang petugas profesional mereka tetap menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku di klub tersebut. "Silakan tuan-tuan menunjukkan terlebih dahulu kartu keanggotaan klub dan scan kartu Anda berdua di sini sebelum masuk," ucap petugas keamanan yang berbadan lebih tinggi sambil menunjukkan alat khusus yang terletak di samping pintu untuk membaca kartu keanggotaan klub tersebut. "Kami tidak memiliki kartu anggota klub ini karena baru pertama kali ini kami datang ke sini, tetapi teman kami sudah reservasi ruang VIP dan saat ini sudah menunggu di dalam," sahut Scott santai. "Ah, ternyata benar. Cuma 2 orang yang nyasar datang kemari," gumam pengawal yang berbadan pendek sambil tersenyum sinis. "Apa kamu bilang?" seru Scott terpancing emosinya saat mendengar ucapan si petugas barusan. "Selamat malam tuan dan nyonya, silakan scan kartu keanggotaan klub Anda." Belum sempat si petugas keamanan yang bertubuh pendek menjawab, terdengar ucapan temannya yang menyambut pengunjung yang baru datang dan sepertinya pengunjung itu sudah biasa datang ke klub tersebut. Kedua orang laki perempuan yang baru datang tersebut langsung bergantian menempelkan kartu anggota mereka. "Akses diterima, silakan masuk," terdengar suara dengan nada kaku dari arah mesin saat si pengunjung menempelkan kartu anggotanya pada mesin tersebut. Setelah kedua orang pengunjung tersebut masuk ke dalam klub, si petugas yang bertubuh lebih tinggi dan sepertinya memiliki sifat lebih sabar dari temannya itu, berkata kepada Scott dan Brian, "Sebaiknya kalian pergi saja dari sini jika tidak memiliki kartu anggota seperti mereka tadi," ucap si petugas keamanan yang bertubuh tinggi. Mendengar ucapan dari si petugas penjaga pintu, Brian jadi teringat dengan kartu hitam miliknya. "Bukankah menurut Charles, kartu hitam milikku ini bisa digunakan sebagai kartu akses untuk masuk ke klub kelas atas di seluruh kota Rhodes?" gumam Brian dalam hati. "Aku punya kartu akses untuk masuk ke klub ini." Sambil berbicara, Brian mengeluarkan kartu hitamnya dan langsung dia tunjukkan kepada petugas keamanan klub yang berjaga di pintu masuk. Hah? Kamu mau membodohi kami? Klub ini tidak menerima kartu mainan seperti punya kamu itu," ucap penjaga yang bertubuh pendek sambil mentertawakan Brian. "Sebaiknya kalian coba dulu, apakah kartu ini berfungsi atau tidak. Kalau memang tidak berfungsi, kami akan pergi dari sini," ucap Scott sambil mengambil kartu hitam dari tangan Brian dan berjalan maju mendekati mesin scan kartu yang ada di samping pintu masuk klub. "Siapa yang mengizinkan kamu untuk men-scan kartu konyol kamu?" Tiba-tiba saja si penjaga pintu yang bertubuh gemuk dan memiliki sifat temperamental mendorong tubuh Scott dari arah depan dengan kuat. Mendapat dorongan yang tiba-tiba tersebut,
Scott yang memang tidak pernah menduga akan diperlakukan kasar seperti itu, hampir saja jatuh terjengkang jika saja Brian tidak menahan punggung Scott. Sementara itu, si penjaga yang bertubuh tinggi sedang sibuk melayani pengunjung lain sehingga tidak terlalu mempedulikan keributan antara Scott dengan rekannya yang barusan bersikap kasar. "Apa kalian memang sengaja mau membuat keributan di sini?" teriak si penjaga pintu yang bertubuh gempal dengan emosi. "Kalian ini cuma gembel saja sok-sokan berlagak jadi orang kaya. Pergilah, sebelum aku bertindak lebih kasar," ujar si penjaga dengan lagak sombong. "Hati-hati dengan mulut kamu. Apa bos kamu tidak pernah mendidik kamu untuk menghargai setiap tamu yang datang kemari?" ucap Brian datar sambil tangan kirinya meraih kartu hitam dari tangan Scott. "Biarkan kami mencoba kartu ini. Kalau tidak berfungsi, kami akan segera pergi," lanjut Brian. "Aku bilang tidak, ya tidak. Pergilah gembel. Atau..." Plak, plak. Ucapan si penjaga pintu langsung terhenti saat tangan Brian melayang dan menampar mulut si penjaga dengan sangat cepat. "Sialan! Kamu berani melawan aku!" ucap si penjaga bertubuh pendek sambil mengayunkan tendangan ke arah Brian. Brian sengaja tidak menghindar sama sekali dan dengan mudah menangkap kaki si penjaga kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi. Karena tubuh Brian yang cukup tinggi dan si penjaga yang bertubuh pendek, maka saat kaki si penjaga diangkat oleh Brian, tubuh si penjaga langsung tergantung dan meronta-ronta kalang kabut. "Lepaskan aku, keparat!" teriak si penjaga. Beberapa pengunjung klub yang baru datang, yang awalnya tidak terlalu peduli dengan keributan tersebut, langsung tertarik saat melihat Brian dengan ringannya mengangkat penjaga bertubuh gempal yang berat badannya lebih dari 100 kg itu. Mereka terlihat kagum dengan kekuatan Brian. "Lepaskan aku!" Kembali si penjaga bertubuh pendek berteriak minta dilepaskan. Bruk! Tanpa aba-aba sama sekali, Brian langsung melepaskan pegangan tangannya pada kaki si penjaga. Tak ayal lagi si penjaga langsung terjatuh dengan kepala menghantam lantai terlebih dahulu dengan keras karena terdorong berat tubuhnya sendiri. "Arga! Bangsat!" Terdengar teriakan kesakitan dan juga kata makian saat si penjaga bertubuh gempal tersebut berusaha bangun. Tampak darah segar mengalir dari dahinya dan juga dari mulutnya. Si penjaga hanya berani memaki-maki sambil berjalan mundur menjauhi Brian. Nyalinya sudah menciut saat merasakan bagaimana dengan mudahnya Brian membuat dirinya jungkir balik tanpa bisa melawan sama sekali. "Ada apa ini?" Tiba-tiba terdengar suara teriakan, disusul dengan keluarnya seorang pria berpakaian sangat rapi dengan setelan jas lengkap dari dalam gedung klub. "Ada 2 orang gila memaksa masuk ke dalam klub, Tuan Manajer," ucap si penjaga bertubuh gempal sambil memegangi dahinya yang sudah benjol besar. "Apa kamu manajer klub ini?" tanya Brian dingin. Sepertinya Brian sudah malas untuk bersopan-sopan lagi setelah mendapat perlakuan buruk dari si penjaga bertubuh gempal. "Betul, Tuan," sahut si manajer klub sambil pikirannya menduga-duga siapa sebenarnya pria muda di depannya tersebut. Sang manajer berusaha mengingat wajah para pemuda kaya pelanggan klub ini, tetapi dia sama sekali tidak familiar dengan wajah Brian. "Apa kamu yang mengajari dia untuk bersikap kasar dan merendahkan pengunjung baru seperti aku ini?" tanya Brian. "Maafkan perbuatan anak buah saya tadi, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" tukas si manajer klub, sama sekali tidak berani bersikap kasar. Bahkan dia menjadi agak gugup saat merasakan aura yang sangat kuat seperti sedang mengintimidasi dirinya, keluar dari tubuh Brian. "Aku dan rekanku ini cuma mau masuk ke dalam klub karena sudah ditunggu oleh teman kami di ruang VIP klub ini," ucap Brian. Apa Anda memiliki kartu anggota klub ini, Tuan?" tanya sang manajer dengan hati-hati. "Dia tidak memiliki kartu anggota tetapi memaksa untuk masuk, Tuan Manajer!" teriak si penjaga bertubuh gempal dengan penuh dendam kepada Brian yang telah membuatnya malu di depan pengunjung klub.
Diam kamu! Siapa yang menyuruh kamu bicara? Ucap si manajer klub melampiaskan rasa marahnya yang tidak berani dia tunjukkan pada Brian dan dialihkannya dengan memarahi anak buahnya tersebut. Si penjaga bertubuh gempal langsung terdiam, tidak berani lagi ikut campur tangan urusan si manajer dengan Brian dan Scott. Aku hanya membawa kartu ini, sahut Brian sambil menyerahkan kartu hitam miliknya kepada sang manajer. Dengan hati-hati sang manajer klub segera menerima kartu hitam dari tangan Brian. Setelah mengamati kartu hitam tersebut beberapa saat, tiba-tiba saja tangan si manajer klub terlihat gemetar. Mohon Anda tunggu sebentar tuan. Ucap si manajer sambil berjalan mendekati alat khusus yang terpasang di pinggir pintu masuk klub. Beberapa pengunjung yang tadi berkumpul karena tertarik dan kagum dengan kekuatan Brian saat mengangkat tubuh si penjaga, menjadi semakin penasaran dan tidak bergerak menunggu apa yang akan terjadi saat kartu hitam milik Brian itu ditempelkan pada alat pembaca kartu tersebut. Dengan sangat hati-hati seperti sedang memegang benda yang sangat berharga, sang manajer klub menempelkan kartu hitam itu pada alat khusus pembaca kartu. Akses diterima. Selamat datang anggota VVIP Club. Silakan masuk. Suara bernada kaku yang keluar dari mesin pembaca kartu tersebut langsung membuat heboh para pengunjung. Mereka langsung tertegun dan seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Wow! Ternyata dia adalah anggota VVIP. Dasar penjaga tidak tahu diri. Pasti dia kaya sekali. Pecat saja penjaga yang tidak becus itu. Terdengar suara ramai bersahutan. Sebagian mengagumi Brian dan sebagian lainnya menghujat si penjaga pintu yang telah bertindak kasar dan tidak menghargai orang. Tuan ini kartu Anda, silakan masuk. Ucap si manajer dengan suara gemetar. Si manajer sungguh merasa bersyukur telah bertindak hati-hati. Dia sangat paham jika pemilik kartu hitam itu bisa dengan mudah menutup operasional klub ini hanya dengan satu panggilan telepon. Meskipun klub ini adalah cabang dari sebuah klub mewah di luar negeri, tetapi keberadaan klub ini di kota Rhodes adalah atas kerja sama mereka dengan Dragon Corp. Tanpa sokongan dari Charles sebagai petinggi Dragon Corp, wali kota Justin Hawk pasti akan menolak berdirinya klub ini. Temanku itu tidak memiliki kartu anggota, apakah dia juga boleh masuk? Tanya Brian sambil menunjuk Scott. Boleh tuan, silakan. Sahut sang manajer dengan suara lebih lancar setelah dia bisa menenangkan hatinya. Terima kasih. Ucap Brian singkat sambil melangkahkan kaki memasuki pintu klub yang sudah dibukakan oleh si manajer sendiri. Scott bergegas mengikuti Brian memasuki klub. Kamu pulanglah. Mulai besok kamu tidak perlu bekerja lagi di sini. Ucap sang manajer tegas saat semua pengunjung yang tadi berkerumun sudah masuk ke dalam klub. Tapi tuan, aku sungguh tidak tahu jika tuan itu adalah anggota VVIP klub ini. Jangan pecat aku, tuan. Ucap si penjaga berbadan gemuk sambil berdiri di atas lututnya. Kesalahan kamu terlalu fatal. Kamu tahu, orang itu bukan cuma anggota VVIP klub, tetapi dia juga bisa menutup klub ini hanya dalam beberapa menit. Seru si manajer klub sambil berjalan cepat masuk kembali ke dalam klub tanpa peduli sama sekali dengan si penjaga yang masih berdiri bengong.